Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fondrawati Dinanda Salsadira, NIM 76, kelas manajemen pemasaran D. Nah, di sini saya melakukan riset pemasaran dan perilaku konsumen pada komoditas padi. Pada komoditas padi yang kebanyakan dijual sudah dalam bentuk beras. Nah, alasan saya melakukan riset pemasaran dan perilaku konsumen pada komoditas ini karena beras merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Beras yang dikonsumsi dalam bentuk nasi menjadi sumber karbohidrat. Meskipun sumber karbohidrat tidak hanya dari beras, namun mayoritas masyarakat Indonesia beranggapan bahwa mereka belum makan sebelum mereka makan dengan nasi. Oleh karena itu, permintaan akan beras di pasar nasional tidak akan menurun, bahkan cenderung naik mengikuti kenaikan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Di Indonesia saat ini, beras yang dijual bukan hanya beras dalam karung yang bisa dibeli oleh konsumen per kilonya, namun sudah banyak beras-beras merek dalam kemasan. Alasan saya melakukan riset pemasaran dan perilaku konsumen pada beras bermerek adalah besarnya minat masyarakat modern terhadap beras bermerek. Saya melakukan riset pemasaran di Pasar Nglames yang merupakan salah satu pasar tradisional di Kelurahan Nglames. Alamatnya di Jalan Raya Nglames, Kabupaten Madiun. Lokasinya berada di pinggir Jalan Raya Surabaya Solo. Nah, berada di sekitar kurang lebih 500 meter dari rumah saya. Pasar Nglames termasuk pasar yang kecil karena semenjak terjadi kebakaran beberapa tahun lalu, penjual yang berdagang di sana berkurang drastis. Rencana riset pemasaran yang akan saya lakukan yaitu melakukan analisis situasi pasar di Pasar Nglames, kemudian mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman beras bermerek di Pasar Nglames. Selanjutnya, saya mengumpulkan informasi dari beberapa pedagang beras bermerek di Pasar Nglames tanpa menggunakan kuesioner, atau saya melakukan wawancara secara langsung. Dan yang terakhir adalah menyusun rencana pemasaran. Untuk analisis perilaku konsumen beras bermerek, saya menggunakan kuesioner. Adapun instrumen pertanyaan yang saya gunakan dalam kuesioner adalah sebagai berikut. Instrumen pertanyaan yang saya gunakan sebanyak 9 dan pilihan jawaban 1-4, di mana 1 adalah jawaban sangat tidak setuju, kemudian 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Saya membagikan kuesioner kepada 38 responden yang merupakan konsumen beras bermerek di Pasar Nglames. Kemudian data yang saya peroleh, saya tabulasikan sebagai berikut, di mana X1 sampai X9 merupakan instrumen pertanyaan 1 sampai 9 sebagai variabel independen dan Y merupakan pembelian beras bermerek sebagai variabel dependennya. Alat analisis yang saya gunakan adalah analisis eksplanatori, deskriptif, dan korelasional. Analisis eksplanatori lebih menekankan pada ide dan masukan. Analisis deskriptif menginterpretasikan hasil pengolahan lewat tabulasi data, dan analisis korelasional menjelaskan hubungan suatu atau beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah saya melakukan beberapa rangkaian riset pemasaran beras bermerek di Pasar Nglames, diketahui kekuatan dari beras bermerek yang ada di Pasar Nglames, yaitu variasi merek yang dijual oleh pedagang sangat beragam, sehingga konsumen dapat memilih merek yang sesuai dengan kebutuhan mereka, meskipun harga antar merek tidak signifikan berbeda. Dan produk yang dijual di Pasar Nglames selalu baru atau masa expirednya masih lama, dikarenakan pedagang memilih untuk menyediakan stok yang sedikit namun terus terbarui daripada menyimpan stok banyak yang terlalu lama, karena pedagang ingin memberikan kualitas yang terbaik kepada konsumennya. Kelemahannya adalah kemasan yang dijual kurang variatif, hanya tersedia ukuran 5 kg dan 10 kg. Sedangkan untuk peluangnya, konsumen Pasar Nglames mayoritas adalah masyarakat modern yang menyukai hal-hal praktis. Beras bermerek dalam kemasan dinilai lebih praktis daripada beras kiloan yang dijual oleh pedagang. Dan kemudian harga antar pedagang di Pasar Nglames relatif sama, sehingga tidak terjadi persaingan secara ketat. Kemudian pesaing yang sedikit karena pedagang di Pasar Nglames tidak terlalu banyak. Dan yang terakhir adalah ancaman,
harga beras kiloan lebih murah kadang membuat beberapa konsumen tidak konsisten membeli beras bermerek karena harganya. Setelah diketahui kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman, lalu saya mencari informasi-informasi, kemudian dapat disusun rencana pemasaran untuk beras bermerek di pasar ngelames, yaitu dengan meningkatkan variasi ukuran kemasan produk supaya konsumen lebih leluasa untuk membeli beras sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Kemudian perlu melakukan promosi kepada konsumen yang dijumpai secara langsung, mengingat semua pedagang yang menjual beras bermerek di pasar ngelames tidak menjual satu produk saja. Ketika konsumen membeli produk yang lain, pedagang bisa menawarkan beras bermerek ini agar konsumen-konsumen yang belum pernah mencoba bisa mencoba beras bermerek dan diharapkan dapat membeli secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan pelayanan, mengingat harga beras bermerek di pasar ngelames relatif sama antar pedagang. Dari 38 responden saya, 97,4% berjenis kelamin perempuan. Kemudian 34,2% berusia kurang dari 21 tahun, 34,2% berusia 21 sampai 40 tahun dan 31,6% berusia lebih dari 40 tahun. Tingkat pendidikan responden saya 59,5% perguruan tinggi, 29,7% sekolah menengah atas dan 8,1% sekolah menengah pertama dan sisanya sekolah dasar. Untuk pekerjaan, 47,4% responden saya merupakan ibu rumah tangga, 36,6% merupakan mahasiswi atau mahasiswa, 13,2% merupakan karyawan swasta dan sisanya adalah pegawai negeri sipil. Tingkat pendapatan responden saya 73,7% menengah bawah dan 26,3% menengah atas. Untuk jumlah tanggungan dalam rumah 63,2% sebanyak 3 sampai 6 orang dalam satu rumah. Kemudian 3,7% sebanyak 1 sampai 2 orang dan 13,2% sebanyak lebih dari 6 orang. 71,1% responden saya lebih dari satu kali membeli beras bermerek. Kemudian 21,1% hanya sekali membeli beras bermerek dan 7,9% belum pernah membeli beras bermerek. Responden saya sebanyak 52,6% mengetahui beras bermerek dari melihat di toko atau pasar. Kemudian 42,1% mengetahui beras bermerek dari saudara, keluarga, kerabat, atau orang-orang sekitarnya. Dan sisanya mengetahui beras bermerek dari iklan TV, radio, maupun media cetak. Berdasarkan analisis regresi linear sederhana yang saya lakukan, diketahui bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,996 yang berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 99,6% dan sisanya sebesar 0,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kemudian dari F hitung yang diperoleh dari analisis menunjukkan sebesar 937,434 di mana lebih besar dari F tabelnya yang sebesar 2,190 dan nilai signifikasi sebesar 0,00 lebih kecil dari taraf kesalahan sebesar 0,05. Artinya secara simultan variabel harga, tekstur, ukuran, dan butir, praktis, warna, rasa, kualitas, lokasi, serta kebersihan dan kemurnian berpengaruh terhadap pembelian beras bermerek. Dari semua T hitung, hasil analisis pada setiap variabel independen menunjukkan bahwa nilainya lebih besar dari T tabel sebesar 2,028 dan nilai signifikasi semua variabel independen sebesar 0,00 menunjukkan lebih kecil dari taraf kesalahan sebesar 0,05. Artinya semua variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap pembelian beras bermerek. Posisi komoditas padi di pasar ngelames sangatlah penting karena perannya sebagai bahan pangan utama bagi masyarakat. Namun, pelaku usaha yang menjual padi di pasar masih saja memiliki kelemahan dan mendapatkan ancaman dari luar, sehingga tetap diperlukan strategi-strategi untuk pemasaran. Perilaku konsumen pada pembelian padi di pasar tradisional ngelames dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kualitas, rasa, bentuk dan butiran beras, warna,
tekstur, kebersihan, dan kemurnian, kepraktisan, lokasi, dan harga beras bermerek. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.